Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat izin beliau, kita telah dapat berkumpul di lokal kelas 1 dengan acara definisi budaya positif. Kemudian salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada ketua pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak PKS wilayah 4 yang sama-sama kita hormati, Ibu Kepala Sekolah yang sama-sama kita hormati, Bapak dan Ibu Majelis Guru yang saya muliakan. Pada kesempatan ini saya tidak akan menanyakan tentang kalimat, langsung saja bagi pada acara yang kedua agar acara kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Neliati. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. واذكروا نعمة الله عليكم
kasih kita ucapkan kepada Ibu Nayanti yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga acara kita dari awal sampai akhir diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Agusmawati. Pada Ibu Agusmawati disilahkan. Hadirin disilahkan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Acara selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Bapak Saiful Asri. Pada beliau disilakan. Sudah. Ada itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Rabbi ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna rabbana warhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, berkatilah acara kami, semoga bermanfaat untuk kami
dan anak-anak kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa kepada-Mu dan beriman dan bertakwa kepada-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kekuatan kepada kami agar kami bisa menjalankan amanah dan tugas yang kami jalankan setiap hari sebagai pendidik dan tenaga pendidikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada para pemimpin kami agar negeri kami menjadi negeri yang melekat sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sepatah kata dari Ibu Kepala UPT SD Negeri 10 Bulanti. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengawas sekolah kita, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu guru SD 10 Bulanti. Syukur alhamdulillah pagi ini kita telah diberi kesempatan kesehatan sehingga kita akan melaksanakan acara kita nantinya, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah kita ini oleh Ibu guru penggerak. Selawat dan salam marilah kita junjung tinggikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan seringnya kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi yang satu-satunya nanti akan memberi syafaat kita di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada Bapak pengawas kita karena beliau telah hadir dalam acara kita ini. Kemudian begitu juga kepada ibu-ibu kami, penyama pendidik sekolah kami ini, nanti kita akan berbagi atau menerima sosialisasi misalnya, yaitu dalam rangka diskriminasi budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita ini. Hendaknya apa-apa yang beliau sampaikan nanti bermanfaat untuk peserta didik kita, terutama SD kita ini. Kenapa dikatakan demikian? Karena kita sekarang telah melaksanakan kurikulum merdeka. Siapa lagi yang akan merubah kalau tidak kita sendiri yang merubahnya untuk kemajuan SD kita ini. Dengan demikian harapan kami kepada kita semua, mari kita ikuti, kita beri masukan, saran dan pendapat untuk guru penggerak kita nantinya, supaya beliau itu lebih kreatif untuk masa yang akan datang dengan adanya peningkatan guru penggerak tersebut. Itulah yang dapat kami sampaikan. Sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sepatah kata kepada kita semua. Acara selanjutnya sepatah kata dari Bapak Pengawas Wilayah Gugus 4 Kecamatan Powoduo
kita bersyukur kepada Tuhan besok ada lagi yang menyusul dari sekolah kita ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini dapat mengangkat acara seperti ini. Tujuan kalian lakukan adalah kalau dari pusat itu semuanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Apapun kegiatan yang dilakukan bahkan dengan mengeluarkan dana yang sangat banyak, itu tujuannya adalah untuk anak bangsa. Pada kita selaku pendiri yang dalam tanda petik punya penghasilan tambahan, ada yang sertifikasi, ada yang CBB, itu tidak lain bukan adalah untuk bagaimana pendidikan kita ini bisa bergerak lebih baik lagi. Jadi dengan adanya acara ini, dan ada nampak nanti ada perubahan-perubahan. Kemudian salam yang terbesar Muhammad SAW. Perlu kita ulang Bapak dan Ibu. Allah menyampaikan bahwasanya mayoritas penduduk surga itu al-mudaris. Yang dikatakan al-mudaris itu adalah guru yang ikhlas, guru yang ikhlas. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mengatakan berbuat, bekerja, atau apa namanya kegiatan kita, bekerja dengan hati, bekerja dengan sepenuh hati, dan bekerja dengan hati. Itu perlu kita amalkan. Bekerja dengan hati berarti dengan niat yang tulus. Bekerja dengan sepenuh hati berarti sungguh-sungguh. Menjaga wajah, siapa yang menunjukkan tanggung jawab. Dan ketiganya bekerja dengan hati. Ingat, kita selalu diawasi. Selaku warga negara, selaku ahli, dan kita diawasi oleh aturan. Selaku makhluk, selaku hamba Allah, kita diawasi oleh dua orang malaikat. Jadi, saya lebih sering ini menyampaikan mana-mana pertemuan. Bekerja dengan hati, bekerja dengan hati, dan bekerja dengan hati-hati. Dengan hati dengan niat ikhlas. Dengan sepenuh hati sungguh-sungguh. Dengan hati-hati berarti ada yang mengawasi kita. Ya, ada yang mengawasi kita. Kiri kanan, ke belakang, ada yang mengawasi. Jadi nanti saya berharap dengan adanya acara diseminasi ini ada perubahan pada kita. Setiap perubahan itu ada yang mengatakan jangan. Dia begini Bapak ini. Dulu saya masih ingat. Ya, begitu makanan dari luar masuk ke daerah Muara Labu, kita aku ya, sekarang ini tentu saja apa kan yang makanan kita seolah-olah soalnya tadi ini tolak serabi payah tadi ya lama batik payah jadi tapi coba cari makanan luar sebentar apa ya kebab saja tak masuk kan di Timur Tengah tak masuk ya kembali saja tapi mau apa kan mau jadi mau tak mau karena dengan perubahan kita harus menyesuaikan. Kalau saya mau seperti dulu kalau nggak tua baru pakai selawat pakai anggota kain mereka basahan akan tak seperti itu bisa. Biasa
saya minta kepada kita semua berubah ke arah yang lebih baik. Islam saja menunjukkan seperti itu. Berubah ke arah itu dan seperti itu. Tidak terlalu gagal. Ya, berubah. Kecuali saya mengikuti sedikit, kita baru saja penilaian PKKS. Aku dapat ambil hikmah daripada itu. Sudah terasa itu, dimana ketinggalan kita apa yang harus kita bikin, apa yang harus kita sampah. Kami amalkan itu tak menyalahkan, tapi kami mau komunikasi. Jadi sekarang pada ujian tidak akan memaksa kita. Tapi dengan adanya pembaruan nanti itu sebab bimbingan kepala saya juga akan pantau nanti. Ya, dan sebenarnya ini ada yang baiknya untuk kita. Pastilah. Ya, kalau tidak ada akan mungkin negara mengontorkan dana, harus menyiapkan orang seperti ini, menyiapkan ini dan segala macam. Pasti baik. Terus setiap pimpinan itu tidak ada yang merencanakan dulu untuk orang yang tidak ada. Ya, dia ketika bersama dengan kesungguhan nanti saya akan ikuti sampai selesai. Kita saja saya harapkan kepada kita semua bersama hikmah daripada Allah. Amin. Bila itu berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Pengawas kita. Acara selanjutnya yaitu adalah acara inti kita, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Penggerak kita, yaitu Ibu Supianti SPD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Pengawas Sekolah Binaan Bukit Tempat yang telah tergerak ya, pada Ibu yang telah tergerak untuk menghadiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menggerakkan kita bersama ya Bapak dan Ibu dalam kolaborasi tentang diseminasi budaya positif. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu Majelis Guru SD Negeri 10 Bulantir telah tergerak ya untuk berkolaborasi bersama kita dalam meningkatkan budaya positif khususnya di SD kita ini. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelumnya kata-kata penghormatan yang sama-sama kita hormati Bapak Pengawas Sekolah Binaan Bukit Tempat, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Kepala UPT SD Negeri 10 Bulantir, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 10 Bulantir. Nah, sebelumnya marilah sama-sama kita mengucapkan puji beserta syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmat yang Beliau berikan sehingga kita dapat melaksanakan
budaya positif ini. Nah, ini merupakan salah satu pengembangan keprofesionalan kita, Bapak dan Ibu. Ya, bagaimana kita mengembangkan nanti budaya positif ini. Nah, budaya positif ini sangat penting sekali, Bapak dan Ibu. Di dalam kita melaksanakan pembelajaran, memang kita butuhkan budaya positif ini. Nah, selanjutnya selawat menyampaikan salam, mari pula kita sanjung tinggikan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena beliaulah salah satunya pemimpin umat yang telah berhasil membawa umat manusia dari alam kegelapan sampai alam yang terang benderang seperti yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Nah, baik Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwasanya di sini kita akan mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya bukan menggurui ya Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya mengatakan saya bukan menggurui Bapak dan Ibu, saya bukan mengajari. Cuma kita berkolaborasi, saling berbagi, saling menerima. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu juga banyak sedikitnya paham ya tentang budaya positif. Nah, di sini kita akan eksplor, kita akan gali seperti apa sih budaya positif. Nah, itu ya Bapak dan Ibu. Kira-kira Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut untuk kegiatan, kita buat dulu ya suatu kesepakatan supaya kegiatan kita ini lebih bermakna seperti itu. Kita buat dulu suatu kesepakatan. Kita buat dulu suatu komitmen. Nah, gimana supaya acara kita ini lebih bermakna, lebih nanti dapat sama kita apa yang nanti diseminasikan budaya positif ini. Nah, silakan Bapak dan Ibu, kira-kira apa komitmen kita untuk melaksanakan kegiatan ini supaya kegiatan kita ini berjalan dengan baik. Kita akan buat dulu satu komitmen kita ya, agar nanti di pembelajaran nanti kita fokus seperti itu, seperti yang diharapkan oleh Ibu Kepala Sekolah dengan Bapak Pengawas tadi. Kita kan setelah ini banyak sedikitnya ada perubahan. Nah, tentu kalau kita ingin mendapatkan suatu ilmu atau suatu kita saling berbagi nantinya, otomatis kita perlu fokus ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk memfokuskan itu kira-kira kita buat dulu satu komitmen. Nah, silakan Bapak dan Ibu tuliskan komitmennya ke depan. Oleh apa komitmennya? Misalnya seperti ini, tidak boleh meninggalkan ruangan seperti itu, atau misalnya kita keluar cuma 5 menit, atau mungkin kita nanti saling menghargai kalau ada nanti teman yang bertanya atau ada nanti yang menanggapi, kita sama-sama mendengarkan. Itu namanya komitmen ya Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu kita tuliskan komitmennya. Silakan. Silakan dituliskan Bapak komitmen kita. Terus ya. Masya Allah, luar biasa sekali ini Pak Hendra Gunawan ya. Silakan ya Bapak dan Ibu, kita semua buat komitmen ya. Silakan tuliskan apa yang menurut kita komitmen kita untuk mengikuti kegiatan ini. Silakan. Terima kasih Pak. Ya, siapa lagi Bapak dan Ibu, silakan.
Ayo Bapak dan Ibu, masih ada lagi komitmen kita Bapak dan Ibu. Ayo. Tidak boleh keluar selama acara. Mana Bapak dan Ibu, masih ada lagi komitmen kita? Sudah Bu. Udah ya, yang lain dan semuanya Bapak dan Ibu sama dengan yang di atas? Setuju ya? Oke Bapak dan Ibu, sekarang kita sudah buat kesepakatan ya. Kita sudah buat komitmen. Yang pertama kita mengikuti acara sampai selesai ya Bapak dan Ibu. Saya berharap nanti ya ini kita komit karena kita sendiri yang buat. Kita harus komit ya. Kemudian saling menghargai ya Bapak dan Ibu. Nah nanti kita saling menghargai Bapak dan Ibu. Kalau nanti misalnya ada yang berbicara, kita saling mendengarkan ya. Kemudian ada lagi tidak keluar pada saat acara berlangsung ya. Ya, jadi kita komit ya Bapak dan Ibu. Ini acara kita ya. Berarti ini komitmen kita untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini dikembangkan oleh Andri Nur Cahyani, kemudian Dia Samsiati Rajasa, kemudian Dr. Murti Ayu Wijayanti. Nah, inilah penyebab dari modul budaya positif. Nah, adapun tujuannya nanti Bapak dan Ibu, setelah kita diseminasi budaya positif, nanti diharapkan kita semua memahami konsep-konsep budaya positif itu seperti apa ya. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Budaya positif itu ada yang namanya motivasi perilaku manusia, kemudian ada keyakinan kelas. Nah, yang kita buat ini Bapak dan Ibu, ini bisa kita terapkan di sekolah atau di dalam kelas kita. Sebelum kita belajar dengan peserta didik kita buat suatu namanya keyakinan kelas. Ya, kita buat suatu komitmen tentang keyakinan kelas. Nah, agar nantinya peserta didik kita ini dia lebih fokus lagi untuk mengikuti kegiatan. Ya, kita ajak mereka yang buat keyakinan kelas ini adalah peserta didik kita, ya kita ajak peserta didik kita masing-masing dia mengeluarkan keyakinannya, ya seperti itu sama yang telah kita lakukan tadi. Kemudian ada lagi 5 posisi kontrol, kemudian ada juga konsep tentang 5 kebutuhan dasar manusia, dan ada yang namanya restitusi. Nah itu adalah yang termasuk pada konsep-konsep budaya positif. Nah, kemudian tujuan yang kedua, setelah kita membahas, setelah kita saling berkolaborasi tentang diseminasi budaya positif, nanti Bapak dan Ibu seperti yang diharapkan oleh Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak pengawas tadi, kita dapat menerapkannya di dalam kelas kita atau di sekolah kita ini. Nah, kita berangsur-angsur ya Bapak dan Ibu, kita angsur-angsur sedikit demi sedikit, karena tidak mungkin, tidak murah, tidak mudah untuk merubah. Apalagi yang namanya manusia itu sangat sulit sekali. Namun kita coba, kita berangsur-angsur untuk menerapkan budaya positif ini. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut budaya positif tadi, tentang konsep-konsep tadi, saya ada pertanyaan pemantik ini Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu jawab ini
Ini karena kamu buat sebenarnya di dalam Silakan Bapak dan Ibu, pertanyaan yang pertama, setuju atau tidak setuju Bapak dan Ibu hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju? Silakan dituliskan Bapak dan Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Nah, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira Bapak dan Ibu setuju atau tidak setuju? Jawab ketiganya sekaligus ya Bapak dan Ibu. Jawab. Ditempel. Ya, silakan Bu, boleh Pak ditempel ya. Kakak itu tempel. Baru 3 ya yang menempel ya. Ayo kita tempel Bapak dan Ibu. Kita ada 10 orang. Silakan ditempel ya. Sudah ya Bapak dan Ibu. Alhamdulillah luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Ini sudah terkumpul jawabannya ya. Ada yang setuju kalau pertanyaan yang nomor 1, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu kalau setuju apa ya alasannya? Kalau tidak setuju apa pula nih alasannya? Saya minta ya Bapak dan Ibu yang setuju dulu. Siapa nih ya yang jawab setuju? Namanya nggak ada. Ini nggak pakai nama. Ayo yang setuju Bapak dan Ibu. Ini ada yang setuju, saya minta ya Pak. Saya setuju ya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Ibu, Bapak dan Ibu kan tahu nih mana tulisannya. Jadi saya minta aja ya. Yang mengatakan setuju saya minta yang ini dulu. Silakan siapa? Ayah, Bu Nadiati ya. Yang Bu Nadiati silakan. Kenapa Ibu mengatakan itu setuju? Berarti jawaban nomor 1, 2 sampai 3 Ibu setuju ya. Kira-kira apa ya alasannya Bu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan saya memberikan jawaban setuju karena kita dalam mendidik ini kita minta kedisiplin anak, yaitu dan meminta kepribadian anak yang positif.
Itu yang dan dan memberikan penghargaan anak yang mau berubah dari yang buruk ke yang baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih aplaus dulu ya buat Bu Juliati. Alhamdulillah, masya Allah luar biasa sekali jawabannya Ibu. Berarti setuju ya? Kalau Bu Juliati setuju. Nah, ini ada yang tidak setuju. Nah, kira-kira yang tidak setuju saya minta ini ya. Tidak setuju, ayo Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berpendapat bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa tidak semua hukuman yang kita berikan kepada peserta didik kita itu yang bisa mendisiplinkan anak. Jadi ada kalanya untuk mendisiplinkan anak itu tidak hanya selalu dengan memberikan hukuman. Salah satunya kalau ada peserta didik kita itu melakukan kesalahan, ada kalanya kita tidak langsung memberikan hukuman. Bisa dulu kita panggil, kita beri dia arahan atau motivasinya agar dia tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan yang dia perbuat untuk yang berikutnya. Mungkin itu pendapat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh, luar biasa sekali Ibu. Kasih aplaus ya buat Bu luar biasa. Berarti Bu Nabila Hasni dia tidak setuju hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Yang terbukti ya Bapak dan Ibu, hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Contohnya sudah kita hukum dia, tapi ternyata itu juga orangnya ya Bu ya. Seperti itu ya Bu ya. Nanti udah dihukum 1 kali udah dihukum, 2 kali udah dihukum. Namun dia tak mau berubah juga. Aduh mau diapakan? Ini anak tak berubah juga, pusing. Maksudnya segitunya ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau menurut Bu Nabila Hasni tidak hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak ya. Nah nanti jawaban Bapak dan Ibu akan Bapak Ibu temukan setelah kita mempelajari slide-slide berikutnya ya Bapak dan Ibu. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Budaya positif ini salah satunya ada kita harus melakukan perubahan paradigma. Nah, itu tadi termasuk paradigma Bapak dan Ibu bahwa hukuman tadi bisa mendisiplinkan peserta didik. Nah, itu adalah paradigma. Nah, kita harus di dalam budaya positif itu kita belajar tentang perubahan paradigma ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita akan melakukan suatu permainan kepala tangan Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada 2 orang, satu yang berfungsi sebagai A, satu yang sebagai B. Apa ya tugas yang A? Nah, tugas yang A silakan ditulis di secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak dan Ibu. Kemudian genggam benda tersebut ya. Kepal tangan Bapak dan Ibu, genggam. Buatlah kepal genggam dengan erat. Nah, tugas yang B, nanti dia akan membujuk, mau merayu, mau menyuap. Yang jelas yang A ini supaya bisa membuka kepalan tangannya ini. Namanya yang berharga ya, yang di A tadi kan berharga nih. Nah, boleh mau bentuk uang, mau bentuk apa, pokoknya yang berharga ya bagi Bapak dan Ibu. Silakan. Ini ada 2 orang ya, satu sebagai A, satu sebagai B. Nah, silakan Bapak dan Ibu siapa yang bersedia yang jadi A dan jadi B. Satu yang tukang bujuk, satu yang tukang rayu ya. Nah, silakan. Apa yang jawab satu sama Pak Kul ya? Ya, Pak Hen dan Pak Kul. Nah, silakan. Kita akan
sebagai A, satu yang sebagai B. Nah, yang A ini tugasnya menuliskan secari kertas sesuatu yang berharga bagi kita. Nah, kalau sesuatu yang berharga itu kan gimana ya? Nah, nanti satu orang lagi akan membujuk merayu agar nanti yang digenggam tadi bisa terlepas seperti itu. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu mau atau tidak nih? Ini yang berharga ya. Ya, silakan Pak. Dengan Pak Pul ya. Kita akan lakukan permainan. Ya, Pak boleh. Pak Hen mau bujuk, mau rayu, mau suap, mau dengan cara halus atau mau dengan cara kasar. Yang penting bisa ada buka ya. Ampun harga itu. Tulis lah. Buka di tangan. Ini buka di muka. Makasih. Bisa di bawah. Ya, silakan Pak Bu dirayu siapa nih yang jadi A, yang jadi B siapa? Aku yang jadi B. Aku tuh rayu mau mengambil yang di dalam genggaman pakaiannya. Silakan Pak Bu, boleh pakaiannya. Nah, semua ya keluar apa di sini. Aku merayu Pak. Pagi ya, ini sangat berharga Pak. Ini rahasia. Jadi lihat, nggak boleh sembarangan lihat. Coba kita salam dulu. Ini yang diambil ini sangat berharga. Ini nggak bisa sembarangan lihat Pak. Ini sangat rahasia. Nanti kalau saya salaman dengan Bapak, ini nanti Bapak lihat. Ini ada uang 100.000, ambil dengan tangan kanan. Enggak mau. Saya juga ada uang Pak. Bagaimana kalau kita bermain? Main apa? Main dan tempeleng telinganya dengan tangan kanan. Ada apa Pak? Saya duluan. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Hen dan Pak Pul, permainan yang sangat luar biasa sekali ya. Nah, itu adalah tadi kegiatan berbahan pranikma ya. Nah, yang Bapak Ibu lakukan kan sudah sekuat tenaga Pak Pul mau membujuk Pak Hen. Namun Pak Hen nggak mau juga. Enggak Pak, ini yang berharga bagi saya seperti itu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu begitu juga dengan peserta didik kita Bapak dan Ibu. Nah, mau kita kalau memang anak itu memang tidak mau dikontrol atau memang dia belum mau dirubah, sekuat apapun kita merubahnya Bapak dan Ibu, itu tidak akan bisa. Tidak akan bisa, ya. Itu namanya teori kontrol. Nah, sekuat apapun kita mau merubahnya ini, dia tidak akan bisa. Karena barangkali caranya tadi tidak tepat ya. Kalau tepat tadi caranya sudah diletakkan sama Pak Hen ya. Nah, begitu juga dalam menangani anak. Ya, dalam menangani anak nanti seperti itu juga. Jadi tidak hanya satu cara seperti itu. Jadi perlu berbagai cara dalam menangani anak. Seperti misalnya anak ini tidak mau menulis. Kenapa ya anak ini tidak suka menulis? Barangkali anak ini memang dia itu gaya belajarnya memang menulisnya dia kurang. Ya, barangkali dia punya kelebihan di tempat yang lain seperti itu. Barangkali dia suka dengan gambar. Nah, kita boleh mengajarnya dengan menggambar. Nah, itu merupakan salah satu pembelajaran diferensiasi ya. Mungkin kalau yang betul-betul itu sudah belajar pembelajaran diferensiasi. Jadi tidak
cuma satu. Makanya masing-masing anak itu kan kita tahu dia punya karakter masing-masing, punya kelebihan masing-masing dia. Ya, dia itu terlahir sesuai dengan kodratnya, ya, sesuai dengan kodrat alamnya. Jadi kalau kita apakan anak ini, dia tidak akan mau kalau memang itu bukan karakternya. Jadi kita sebagai guru harus tahu dulu gimana masing-masing karakter anak didik kita. Jadi kita, sehingga nanti kalau misalnya kita sudah tahu karakter anak kita, oh anak ini berarti tidak suka dalam menghitung, tidak suka belajar matematika, ya. Nah, apabila kita sudah tahu, kita bisa memenuhi kebutuhan belajarnya dengan cara apa, ya. Nah, barangkali dia bisa dengan video barangkali supaya dia lebih menarik seperti itu. Nah, itu adalah perubahan paradigma. Nah, yang dilakukan oleh Kak Hen dan Kak Pul tadi itu adalah ilusi, Bapak Ibu, ilusi kontrol. Di mana ilusi itu bahwa guru ini bisa mengontrol anak. Itu sebenarnya hanya ilusi, Bapak Ibu. Itu tidak bisa terbukti dari apa yang dilakukan oleh Pak Pul dengan Pak Hen tadi. Nah, harus dengan segala cara dulu baru bisa, ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu juga hanya ilusi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, itu cuma ilusi. Kemudian ilusi juga bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, itu sebenarnya tidak Bapak Ibu. Ya, kita guru ini kita tidak bisa memaksakan anak-anak kita tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa nggak bisa ya kita ini memaksakan apa yang kita kehendaki kepada peserta didik kita. Kita yang melihat apa kebutuhan peserta didik kita. Kita yang memperhatikan, kita yang menghamba. Kalau kami di guru penggerak itu pada dulu namanya menghamba pada murid. Sangat. Saya waktu mendengar kalimat itu sempat merinding kepada Ibu. Kita kan biasanya menghamba cuma kepada Allah, ya nak kepada Ibu. Nah di dalam guru penggerak itu guru itu menghamba kepada Ibu. Jadi kita tidak boleh memaksakan apa yang kita inginkan kepada diri kita. Kita lihat ya apa kebutuhannya. Nah ini teori kontrolnya Bapak dan Ibu, ya. Yang pertama yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian ada juga semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian teori kontrol itu memandang bahwa model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian ada juga teori kontrol yang mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda, ya Bapak Ibu, berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Itu dia. Nah, di dalam teori kontrol ini juga kita nanti akan membahas tentang teori motivasi. Kemudian ada 5 posisi kontrol, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, dan juga ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal tadilah yang kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Kemudian nanti ada juga segitiga restitusi. Nah, itu dia Bapak Ibu. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu apa itu makna disiplin, ya. Nah, disiplin kalau di sini berasal dari bahasa Latin, yaitu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Sebenarnya itu yang kita tahu. Disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi salah pengertian ya Bapak Ibu.
Kemudian ada lagi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Padahal kita tahu tadi bahwa disiplin itu membuat orang menggali potensinya, ya. Berarti kita masing-masing ini kan punya potensi, Bapak dan Ibu. Nah, itulah sebenarnya yang arti disiplin, membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, itu adalah pengertian disiplin. Nah, ini tujuan penerapan disiplin. Nah, tujuan penerapan disiplin ini agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai kewajiban profil pelajar Pancasila. Nah, sangat bagus sekali ya Bapak dan Ibu, tujuan dari disiplin positif ini yaitu untuk membentuk murid-murid yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu masih ingat apa itu nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila? Apa ya yang pertama? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, yang kedua, Bu, apa lagi yang kedua? Ya. Ya, ada nyanyinya ya, kita nyanyi ya. Ya, kita nyanyi dulu. Ada nyanyinya pelajar Pancasila. Silakan siapa yang bisa membantu? Silakan. Ayo, Ibu kelas 1 ya. Ya, ayo. Silakan. Kita nyanyi bersama ya. Boleh? Mau berdiri boleh. Mau duduk juga boleh, ya. Nah, berdiri aja. Berdiri aja. Baiklah Ibu-Ibu, mari kita menyanyikan profil Pancasila. Pelajar Pancasila mulai 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebijakan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Alhamdulillah ya, bagus sekali. Nah, itu dia ya. Berarti tujuan disiplin positif tadi ada sesuai dengan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Yang pertama tadi Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak. Iya, yang kedua Berkebijakan global, iya, berkebinekaan global. Lanjut yang ketiga. gotong royong Iya, gotong royong. Yang keempat, mandiri, iya. Kelima, kreatif, iya, kreatif. Yang keenam, bernalar kritis. iya, bernalar kritis. Nah, nilai-nilai kebajikan itulah yang kita tanamkan pada peserta didik kita nantinya Bapak Ibu. Bagaimana kita cara menanamkannya kepada peserta didik kita? Nah, apabila peserta didik kita sudah mempunyai nilai-nilai kebajikan itu, maka akan tumbuhlah budaya positif. Nah, untuk menciptakan lingkungan yang positif ini tidak bisa dilakukan oleh guru penggerak saja, tidak bisa dilakukan oleh kepala sekolah saja. Dia butuh dukungan bersama, butuh kolaborasi bersama. Bukan hanya kepala sekolah, bukan hanya guru, kepala sekolah juga dukungannya perlu. Wali murid juga. Semua yang berkepentingan di dalam pemangku kependidikan sangat diperlukan dukungannya dalam menciptakan lingkungan yang positif. Nah, itulah Bapak dan Ibu, kita di sini berkolaborasi tentang budaya positif agar kita bisa nantinya menciptakan generasi kita, peserta didik kita mempunyai nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila seperti yang diharapkan oleh siapa Bapak Ibu?
Jadi maka ini kepada ibu kepada belajar Pancasila ini programnya program pemerintah kita ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, kita lihat konsep tentang teori perilaku manusia. Nah, di dalam budaya positif ini kita harus tahu dulu bagaimana perilaku manusia itu. Nah, ada 3 teorinya Bapak dan Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, itu adalah teori perilaku manusia. Nah, begitu juga dari peserta didik kita. Dia punya motivasi seperti itu. Kalau saya tidak melakukan nanti apa ya hukumannya seperti itu. Nah, sehingga dia terpaksa untuk melakukannya. Ya, itu teori perilaku manusia. Sama dengan kita ya Bapak dan Ibu. Yang pertama barangkali kita misalnya seperti ini, atau anak didik kita lah ya. Anak didik kita misalnya dia terlambat. Dia pergi ke sekolah itu cepat-cepat. Bukan karena ada dorongan dari dalam diri, tapi karena kita ikut dimarahi sama bapak dan ibu gurunya. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah teori perilaku manusia namanya. Itu datangnya merupakan motivasi eksternal dari luar. Nah, apabila nanti misalnya tidak ada bapak atau tidak ada gurunya, maka dia nanti akan kembali ke hakikatnya yang suka terlambat tadi. Karena itu motivasi ekstrinsik ya. Itu merupakan teori perilaku manusia. Seperti itu juga ada yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kan ada nih, misalnya kita berikan penghargaan, siapa yang dapat doa, baca doa, nanti dikasih uang seperti itu. Nah, sehingga anak ini berlomba dia. Apabila nanti penghargaan, kita kan tak mungkin ya Bapak dan Ibu harus mengasih penghargaan, nggak mungkin kan? Nah, nggak mungkin. Nah, apabila nanti tidak memberikan penghargaan, dia akan kembali lemas. Karena tidak dapat penghargaan, dia tak jadi lagi berbuat baik. Nah, itu namanya juga motivasi eksternal. Ini juga tidak bagus teorinya Bapak Ibu. Kemudian ada yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang perlu kita tumbuhkan dari diri peserta didik kita. Nah, motivasi ini Bapak dan Ibu, motivasi internal itu yang perlu kita tumbuhkan bagi peserta didik kita. Bagaimana supaya dia bisa bertanggung jawab ya, dia menghargai dirinya, bukan karena penghargaan, bukan karena takut kena hukum, bukan seperti itu. Sama dengan Bapak dan Ibu, kita rajin pergi ke sekolah pagi-pagi. Itu karena apa? Ini bukan karena absen, karena kesadaran ya, karena kesadaran dari dalam diri. Jangan karena absen, itu baru motivasi eksternal. Kita karena tanggung jawab, memang ini adalah tugas saya. Itu karena motivasi dalam diri, bukan karena absen. Bukan lewat sama lapan lewat absen tidak akan terima. Bukan karena itu ya Bapak Ibu, itu karena ada dari dalam diri kita. Oh, awak memang ini ya, saya menghargai diri saya. Saya memang ini tugas dan tanggung jawab saya. Karena itu Bapak Ibu, bukan karena takut dihukum, bukan karena penghargaan. Oh, itu kalau tidak sakit, awak juga bagi itu kalau tolak. Bukan karena itu ya Bapak Ibu. Itu karena kita menghargai diri kita ya. Nah, ini lagi Bapak dan Ibu, ada lagi dihukum oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Nah, jadi penghargaan itu tidak juga Bapak dan Ibu mampu mendisiplinkan anak. Ya, penghargaan itu dia berlaku sama dengan hukuman. Karena di situ baru motivasi eksternal, belum terbangun dari dalam dirinya. Ya, sehingga apabila nanti tidak dapat penghargaan, maka dia tidak berbuat baik, tidak melakukan budaya positif seperti itu. Nah, ini menurut Alfie Hall
eksternal dan ada faktor ketergantungan. Nah, itu Bapak itu mengenai hukuman dan penghargaan. Nah, ini Bapak Ibu. Hukuman itu merupakan identitas gagal, ya. Nah, sama dengan yang dijawab oleh Bunda Kami tadi, tidak bisa hukuman itu mendisiplinkan anak. Tetap dia juga seperti itu, ya. Dikasih ini tetap juga dia seperti itu. Nah, berubah. Jadi itu merupakan identitas gagal. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau secara tiba-tiba. Anak atau peserta didik tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, sebaliknya kita melakukan yang namanya konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau konsekuensi ini, anak sudah diajak dulu. Kalau kamu tidak berbuat baik atau kamu tidak ber-ER, nanti kamu diberi konsekuensinya, diberi sanksinya. Berarti anak itu kita libatkan, kita ikut sertakan dia. Jadi dia tertanam di dalam hatinya. Oh ya, awak yang memberi itu dalam bahasamu itu tadi memberi kesepakatan tadi, seperti itu. Sehingga dia terima. Memang sih untuk merubah anak ini tidak mudah ya Bapak dan Ibu. Cuma kita berangsur-angsur seperti itu. Nah, dia ada konsekuensi dan restitusi. Itu yang paling bagus Bapak dan Ibu dalam menangani masalah anak. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Ini ada tindakan guru. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu ini jawabannya hukuman atau konsekuensi? Siapa yang bisa Bapak dan Ibu untuk menjawab yang pertama ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya? Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Itu kita suruh catat bagi peserta didik kita ini sebanyak 100 kali di dalam bukunya. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah ya. Kita suruh dia yang menulis ini ya. Nah, kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak dan Ibu? Kira-kira itu masuk hukuman atau konsekuensi? Nomor 1 loh. Hah? Nomor 1 loh. Ya, masuk apa? Hukuman. Masuk kamu? Iya, hukuman ya. Jawaban yang kedua, kira-kira lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Iya, bagus, hukuman ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Iya, bagus, hukuman ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Iya, bagus, itu konsekuensi Bapak dan Ibu. Konsekuensinya apabila kamu mencoret buku teman kamu. Kalau terniat dari hatinya seorang berarti itu konsekuensi. Kalau ada yang menyuruh berarti itu hukuman. Nanti tidak kalau dari terniat dari dirinya berarti itu baru konsekuensinya. Ya, kalau bedanya konsekuensi dengan hukuman tadi, kalau konsekuensi ini kita buat dulu kesepakatan. Ada kesepakatan dengan anak. Ya. Nah, kemudian dia bisa menemukan solusinya. Kalau ya bisa dia menemukan solusinya, bisa dia menggantikannya seperti ini kan, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu kan konsekuensinya karena dia sudah mencoret. Nah, dia konsekuensi, dia mengganti kertas teman-temannya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak dan Ibu? Iya, alhamdulillah konsekuensi Bapak dan Ibu cepat sekali ya, tahu ya. Berarti ini konsekuensi Bapak dan Ibu sudah tahu ya mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Bapak dan Ibu ingat bahwa hukuman tadi dia bersifat gagal. Yang lebih bagus dalam mengatasi anak itu di dalam
Jadi disuruh anak kita pakai sepatu saja. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Iya, bagus, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira ini Bu PJOK hukuman atau konsekuensi nih Bu? Lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya, tepuk tangan dulu buat Bapak dan kita. Hanya belajar PJOK. Bagus sekali Bapak dan Ibu. Hebat sekali Bapak dan Ibu. Iya, bagus. Itu jawabannya. Karena dia belajar PJOK, itu bukan hukuman. Ya, dengan yang di atas, karena dia sudah belajar PJOK. Itu konsekuensi. Berarti sudah tentu ya Bapak dan Ibu mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Dan hukuman Bapak dan Ibu. Alhamdulillah ya Allah, luar biasa sekali. Nah, kita lihat lagi Bapak dan Ibu yang tadi kan bagus ya kan konsekuensi kan restitusi. Nah, ini dia Bapak dan Ibu restitusi. Ayah restitusi. Ini dia. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, jadi kita bayangkan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau kita berikan hukuman, otomatis akibat dari hukuman ini apa kira-kira Bapak dan Ibu? Kalau kita hukum misalnya nanti apa akibat yang dalam diri, apa enggak akibat nanti bagi diri? Iya bagus. Tidak dia. Iya mental ya betul Bapak dan Ibu. Jadi mentalnya kena Bapak dan Ibu. Kena mentalnya. Apa dia mentalnya kena? Percaya dirinya akan kurang. Maka dia nanti akan susah berinteraksi lagi dengan temannya. Nah makanya untuk solusi itu kita gunakan restitusi. Nah restitusi ini bisa dia kembali ke kelompok mereka. Bisa dia kembali dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau mereka ingin menjadi atau tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain itu menurut saya Bapak. Nah, itu ya restitusi. Jadi restitusi ini lebih bagus lagi dari konsekuensi. Restitusi ini dia mengembalikan lagi ya. Anak bisa menemukan solusinya, kemudian dia mempunyai karakter yang lebih kuat lagi dari sebelumnya. Itu dia. Nah, di dalam proses restitusi ini Bapak dan Ibu ada 3 langkahnya. Nah, 3. Langkah yang pertama menstabilkan identitas. Nah, seperti apa ya yang menstabilkan identitas? Nah, misalnya kan ada anak yang terlambat. Saya sudah merestitusi kemarin ya, restitusi anak terlambat. Nah, ini saya gunakan di langkah-langkah yang 3 ini. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah, kita tanya kemana sama anak tuh, kenapa kamu terlambat? Atau kenapa kamu berbuat seperti itu? Nah, kita tanya seperti itu sehingga ini nanti, oh iya Bu, awak di anu ya awak saya anu ini kan seperti itu anakku. Nah kita buat ini pertanyaannya. Nah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita seperti itu kan kepada anak. Ya kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini.
baru nanti kita masukkan, kita berikan masukan-masukan yang positif. Nah, itu adalah validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu juga dia dalam validasi kebutuhan. Kemudian ada lagi, dia menanyakan keyakinan. Nah, kita kan sudah bentuk tuh keyakinan kelas kita. Nah, kamu ingat tidak apa yang kamu lakukan itu betul atau salah? Salah. Sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak sesuai, Bu. Nah, kira-kira kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ke depannya? Nah, kita sadarkan dia kepada itu. Kita sadarkan dia dengan pertanyaan-pertanyaan segitu garis. Nah, ini adalah langkah-langkah kita tadi. Nah, ini ada video ya Bapak dan Ibu, kita tonton bersama ya tentang restitusi ini. Saya bukakan sebentar. Sampai tengok jalannya. Proses dialog ini terdiri dari 3 mata yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sah. Dan sisi yang ketiga adalah menentukan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Boleh. Bagaimana aku dulu deh. Boleh nanti tahu dah. Yang silakan Mas. Coba, banget. Masa aku dikatain panggilan, Pak? Ya aku marah lah. Aku dari dikatain di depan Pak. Banget. Oh begitu. Ya pasti kamu merasa kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah, Pak. Banget. Dia bukan melayu. Oh begitu. Tapi kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Aku saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting loh. Belum tentu kamu tidak bertindak lebih baik. Hanya yang kita lakukan. Iya Pak. Saya masih bersabar dan saya mengucap saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan bersama. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mendapatkan KPK di kelas. Tindakan kamu
itu kira-kira sesuai dengan keyakinan Pak atau seperti kamu tidak? Enggak, Pak. Apa yang Pak dia cuma? Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin hal itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Ya, itulah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar dan lebih memaafkan. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Iya Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan biasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini ketemu nada tinggi. Menghadapi lama-lama ini. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kalau kita tadi dengan masalah restitusi kita, tadi Bapak dan Ibu saya lihat ya ada apa namanya di dalam hati yo tamu tadi yo berang-berang yo kan seperti itu lah. Maka Pak dari pertama tadi dia kesal sekali ya. Nah jadi itu setelah ditanya-tanya sama Bapak tadi kan sudah dikeluarkan validasi mau memenuhi kebutuhan tadi dan ada yang mulai melunak. Mulai dia melunak. Jadi seperti itu menangani kasus anak yang bermasalah itu. Nah, ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu mengenai masalah ini? Ada yang mau bertanya? Itu ya Bapak Ibu, itu tadi kita telah mengangkat videonya ya. Nah, kira-kira kenapa ya muncul ini? Kenapa muncul anak yang bermasalah? Itu kenapa kira-kira Bapak dan Ibu? Kenapa anak ini bisa bermasalah? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa bantu jawab Bapak dan Ibu kenapa ya kira-kira anak ini bermasalah? Nah, ini dia Bapak dan Ibu jawab. Karena ada mungkin kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Ya, karena itu Bapak dan Ibu, ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar itu apa nih kebutuhan dasar? Nah, ini dia kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kebebasan, yang keempat ada kesenangan, dan yang kelima ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kenapa anak ini bermasalah? Karena kalau tadi kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi, di rumah dia barangkali tidak mendapatkan kasih sayang, sehingga dia di sekolah mencari-cari perhatian, ya, iya, apa ya, cari perhatian kan? Nah, ini seperti itu, dia cari perhatian, mau itu dengan cara baik, mau itu dengan cara bertengkar dengan temannya, yang jelas saya diperhatikan dulu. Nah, seperti itu mungkin dalam dirinya. Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi Bapak dan Ibu kita harus lihat juga ini kebutuhan dasar beserta hidup kita. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup ini kan menyangkut dengan psikologis anak, bisa dengan tempat tinggalnya, bisa dengan menyangkut makanannya barangkali, ya. Kalau yang kasih sayang itu Bapak dan Ibu sudah paham ya. Barangkali kasih sayang ini kan kita tahu nih seperti apa. Nah begitu juga dengan
dewasa. Kita lihat anak-anak kita. Nah, di dalam belajar, kan kita sering lihat anak kita mungkin tidak mau memperhatikan, ya. Iya, ada yang bergelut. Itu kan aneh, karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Itu sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kita atasi tadi dengan segitiga restitusi tadi. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Nah, untuk mengatasi itu kita harus tahu 5 posisi kontrol kita. Ya. Apa posisi kontrol kita? Yang pertama itu ada sebagai penghukum. Nah, ini posisi kontrol yang paling rendah sekali. Kalau bisa ini nggak dibuat, kalau bisa nggak dibuat yang namanya penghukum ini, posisi kita sebagai penghukum. Yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Ya. Kemudian ada lagi posisi kontrol sebagai teman. Kemudian ada juga posisi kontrol sebagai pemantau. Kemudian ada juga posisi kontrol sebagai manajer. Nah, setidak-tidaknya Bapak dan Ibu, posisi kontrol yang kita miliki yaitu teman, pemantau, dan manajer. Kalau bisa, paling bagus sekali ini posisi manajer Bapak dan Ibu. Nah, kenapa posisi manajer yang paling bagus? Karena di sini kita membimbing anak itu menemukan kesalahan, atau menyadarkan kesalahan-kesalahan yang telah dibuatnya. Kemudian dia bisa menemukan solusi dari masalah yang dibuatnya. Itu yang sebagai manajer. Nah, paling bagus sekali posisi kontrol manajer ini Bapak dan Ibu. Ini juga ada videonya Bapak dan Ibu. Kita tonton dulu video tentang 5 posisi kontrol ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Sudah kapok-kapok sih kamu. Sudah terlambat. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan
basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Tadi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Itu yang cara kami. Cakap lain. Ambil cek lain. Iya. Wah, sudah jam berapa ini? Pagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendal gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ambil ke lain. Ini warna
Sewang itu ibu saya itu nak lihat tapi dari. Naren. Ya. Selamat pagi Bu. Ya dari sana. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Aduh. Naren! Iya kan? Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini adalah posisi ideal yang perlu dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik memang tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat.
selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Itu dia Bapak dan Ibu, posisi 5, posisi kontrol. Nah, yang paling terbaik di situ adalah posisi kontrol manajer. Iya. Jadi Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu sebelum ada gimana Bapak dan Ibu? Atau misalnya Bapak dan Ibu ada menemukan kasus atau seperti apa di kelas, nah bisa kita bicarakan bersama-sama. Atau mungkin nanti setelah ini kita kita terapkan ya, yang posisi kontrol, restitusi, ya. Nah, gimana Bapak dan Ibu? Materi kita hari ini. Ada lagi ya Bapak dan Ibu? Udah pas ya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah ya. Pada siang ini budaya positif telah tersampaikan, baik itu motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, kemudian restitusi, posisi 5 kebutuhan dasar manusia, dan juga 5 posisi kontrol ya Bapak dan Ibu. Alhamdulillah sudah dapat kita berkolaborasi bersama di sini. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada tambahan Pak? Nah, ya, mungkin itu dapat saya sampaikan. Terlebih dahulu, saya minta maaf ya Bapak dan Ibu kalau ada terdapat kesalahan. Maklum Bapak dan Ibu, saya juga baru belajar. Ya, kita sama-sama belajar. Saya mohon maaf mungkin di dalam penyampaian saya ada yang tidak pada tempatnya Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf Bapak dan Ibu, itu bukan saya sengaja. Ya Bapak dan Ibu bersedia memaafkan? Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kepada Bapak Ibu semua, terima kasih dengan adanya diseminasi budaya positif ini penggerak yang dalam tanda petik kita punya semua di sini. Sebenarnya boleh. Yang saya tekankan hanya satu saja. Pertama mengenai antara kompetensi hukuman dan restitusi itu, tolong diusahakan mencoba, ya, dicoba. Sebab ya tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Perlu kita ketahui hasil pendidikan kita sekarang dirasakan nanti 10 tahun yang akan datang. Tidak bisa sekarang. Pertama. Yang kedua mengenai 5 posisi kontrol itu, saya tertarik gitu. Jadi ya kita itu tak ada yang nggak punya pembangi, pemberang, parabol, tak ada yang nggak punya. Tapi kontrol itu sudah. Saya kalau orang marah juga kan kadang mengatakan begini. Namun kadang-kadang cara kita sama. Dengan adanya pendidikan dari KM sekarang bisa kita laksanakan. Sebab sekarang ini semuanya kan merdeka. Maka bikin soal saja guru kelas diberi kemerdekaan berbeda dengan kelas. Ya. Dan kemudian bahan yang 2 tahun diberi kemerdekaan kepada guru kelas. Nah, mau diajarnya awal pertama, fase 1 itu mau di semester 1, semester 2, atau semester 3, 4 untuk masuk dan merdeka. Jadi saya berharap mari kita ciptakan anak belajar tenang, kita belajar tenang dengan kembali kepada 3 kata hati tadi.
bekerja dengan hati, bekerja sepenuh hati, dan bekerja dengan hati-hati. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.